Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ini ada kisah yang sangat menarik. Kisah dari Sunan Kudus, saudara-saudaraku. Sunan Kudus ini pernah melakukan perjalanan, bayangkan 30 km. Jadi perjalanan 30 km Sunan Kudus. Begini ceritanya, kisahnya. Jadi Sunan Kudus sebagai imam kelima Masjid Demak sudah menetapkan bahwa nanti malam bisa menyelenggarakan sholat tarawih. Karena perhitungan hisab sudah kamil itu sempurna. Namun menurut Sunan Kalijogo, 1 Ramadan masih besok dikarenakan hilal tidak tampak dan harus istiqbal. Tapi menurut perhitungan Kanjeng Sunan Kalijogo, hilal belum tampak, belum diru'yah, itu belum kelihatan gitu. Ya otomatis kan harus istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban atau bulan Ruwah kalau istilah Jawanya, seperti itu. Perkara seperti ini harus dikembalikan ke Umarok lah, karena kita mempunyai Umarok di zaman dulu itu. Maka Sultan Trenggono lebih memilih hujah Sunan Kalijogo. Nah, Sultan Trenggono yang menjadi Umarok pada era dulu itu memilih hujah alasan Sunan Kalijogo. Jadi puasanya itu besok karena bulan hilal itu belum kelihatan. Sunan Kudus sore itu langsung pergi meninggalkan Demak bersama keluarga dan beberapa pengikutnya. Daerah yang dituju adalah Tajuk, yang sebelumnya di sana sudah ada sepupunya, yaitu Amir Hasan bin Khalifah Haji Usman. Perjalanan Sunan Kudus ke Tajuk menempuh jarak sekitar 30 km menggunakan kapal. Dikarenakan pada saat itu Pulau Jawa dan Pulau Muria ya masih terpisah. Jadi ada selat memang dulu itu. Bayangkan Suramadu yang hanya berjarak 5,4 km saja, sedangkan yang ditempuh Sunan Kudus adalah 30 km dihitung dari Pasar Bintoro ke arah Menara Kudus. Zaman dahulu Pasar Bintoro adalah pasar pelabuhan yang sangat ramai di bawah kekuasaan Demak. Jangan bayangkan zaman saat ini yang sudah rata menjadi daratan. Jika jarak 30 km selama kurang lebih 500 tahun sampai sekarang sudah menjadi daratan, maka per 100 tahun terjadi pengendapan seluas 6 km. Di Tajuk, Sunan Kudus membangun peradaban barunya di luar pengaruh Demak. Tajuk adalah tempat pasocen atau bersucinya para pendeta Hindu untuk bertapa. Kata Muria sejatinya berasal dari kata meruya. Berasal dari kata Meru yang berarti Gunung Mahameru. Di masa lalu bukanlah Gunung Semeru di zaman sekarang. Akan tetapi Gunung Muria itulah Mahameru. Sebagai tempat yang berkumpulnya para pendeta Hindu, maka Sunan Kudus mengedepankan dakwah dengan cara menyembunyikan makna ajaran Islam di balik simbol-simbol Hindu seperti gapura, menara, tidak menyembelih sapi, dan lain-lain.
Hal ini masih bisa lihat sampai sekarang. Jadi itulah bagaimana kegigihan Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara. Ternyata dari kisah di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbedaan itu keniscayaan. Dan di zaman dulu antara Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Kalijogo itu sudah ada perbedaan. Dan tetapi perbedaan itu tidak menjadikan keretakan antar keduanya, ya. Dan kita semua tahu kalau kita ziarah ke makamnya Mbah Sunan Muria, betapa tingginya gunung yang harus kita lewati, berada di puncak gunung. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu itu ada selat di situ. Dari kisah tersebut kita bisa menarik kesimpulan, ya. Dan dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo itu luar biasa, menghormati budaya-budaya Nusantara, tidak pernah menyinggung atau menyalah-nyalahkan adat budaya Nusantara. Dari kisah di atas, nah, kita bisa menarik kesimpulan. Ini loh, dakwah yang betul-betul rahmatan lil alamin. Perbedaan itu hanya ada di sudut pandang saja. Untuk apa kita kekeh mempertahankan kebenaran yang sifatnya itu khilafiyah, ya kan? Ya contoh seperti polemik nasab ini. Banyak saudara-saudara kita yang terjebak dalam pola yang percaya kabeh monggo, yang tidak ya tidak masalah. Itu mulut belaka, tetapi faktanya mereka ngamuk-ngamuk ketika ada orang yang tidak percaya dengan Habib sebagai dzurriyyah Nabi. Ini kan realita. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ini saudara-saudara. Ya buktinya mereka itu tidak bisa buktikan kok. Kok masih tetap kekeh mengaku sebagai cucu Nabi. Ini kan menjadi lucu kan. Mudah-mudahan kisah di atas ya, ini menjadi motivasi, kita bisa mengambil hikmah, intisari, itibar dari kisah di atas. Bagaimana luar biasanya Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Nusantara, sekalipun beda pendapat, sekalipun banyaknya rintangan, tetap bersabar, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.